Shalom, selamat malam saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun Anda berada. Bertemu kembali di dalam Naikol GPIB Selasa 30 Januari 2024 bersama dengan saya Pendeta Timotius. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, di saat ini kami datang kepadamu, membawa hati dan pikiran kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi dasar di tengah-tengah kehidupan kami, dan biarlah Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini dibacakan dari kitab Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Berdasarkan terjemahan baru edisi kedua yang mengatakan, kemudian malaikat Allah yang sebelumnya berjalan di depan tentara Israel pindah dan berjalan di belakang mereka. Tiang awan itu juga pindah dari depan mereka dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Pada satu sisi awan itu menimbulkan kegelapan, pada sisi lain awan itu menerangi malam, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain sepanjang malam itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, setiap kita pasti pernah mendengar kisah keluarnya orang Israel dari tanah Mesir. Saudara-saudari juga tentu saja pasti pernah mendengar kisah orang-orang Israel menyeberangi Laut Teberau. Seluruh peristiwa mengenai keluarnya orang Israel dari tanah Mesir menjadi bangsa Israel, peristiwa penggembaraan di padang gurun selama 40 tahun lamanya, peristiwa dan penantian untuk memasuki tanah Kanaan. Saudaraku, semuanya itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kasih setia dan kuasa-Nya. Perjalanan orang-orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir tentu saja tidak mudah. Mereka masih dikejar oleh Firaun dan para pasukannya. Sudah dikejar-kejar, mereka masih harus menyeberangi Laut Teberau pula. Tentu saja saudaraku, mereka panik dan gelisah. Di sini cara Tuhan memakai Musa dan tongkatnya untuk membelah Laut Teberau tentu saja adalah sebuah tindakan yang membuat orang-orang Israel takjub. Namun yang lebih menakjubkan lagi adalah ketika Tuhan juga menuntun mereka menyeberangi laut itu dengan tuntunan malaikat dan tiang awannya. Tidak hanya jalan yang ada di depan mereka dilancarkan, tetapi juga yang menarik adalah bagaimana malaikat Tuhan dan tiang awannya pindah dari posisi di depan ke posisi di belakang. Artinya kini saudaraku, Tuhan ada di belakang mereka, menjaga agar Firaun dan pasukannya tidak dapat mengejar orang-orang Israel. Tuhan yang berdiri di depan menjadi penghalau dari segala mara bahaya, namun Tuhan yang berdiri di belakang mereka kini juga menjadi pelindung dari serangan musuh-musuh mereka. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan pada saat ini adalah fleksibilitas Tuhan. Jika kita berbicara mengenai fleksibilitas, dari peristiwa ini kita dapat melihat fleksibilitas Tuhan bahwa Ia tidak hanya berada di depan, namun Ia juga berada di belakang umatnya dalam segala situasi, termasuk di dalam situasi yang pelik sekalipun. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6 dikatakan bahwa fleksibilitas adalah penyesuaian diri secara mudah dan cepat, atau kita mengenalnya dengan adaptasi. Namun kata ini harus dibedakan dengan kata kompromi. Artinya fleksibilitas Tuhan bukan berarti Tuhan adalah pribadi yang pelin-pelan.
Bukan berarti Tuhan adalah pribadi yang berkompromi dengan dosa dan kesalahan. Bukan berarti Tuhan adalah Tuhan yang dapat dipermainkan. Melainkan fleksibilitas Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan dan pekerjaan tangannya selalu ada dalam situasi yang tepat dan mendatangkan kebaikan. Sama halnya ketika Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk mendamaikan hubungan antara manusia dengan Allah yang terputus karena dosa. Di sini Tuhan menunjukkan fleksibilitasnya. Fleksibilitas Tuhan yang meninggalkan tahtanya untuk datang bagi kita yang berdosa ini. Supaya fleksibilitasnya dapat menjadi kebaikan bagi kita yang dikasihinya. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ada hal penting yang dapat kita pelajari dari fleksibilitas Tuhan ini, yaitu bagaimana kita mau melepaskan posisi nyaman kita untuk kemudian dapat berbuat baik bagi dunia ini. Barangkali ketika kita tahu bahwa saudara-saudari kita misalnya yang ada di sekitar kita berbohong atau melakukan kebohongan. Lalu biasanya fleksibilitas kita sebagai manusia adalah membenarkan tindakannya. Karena supaya posisi kita aman. Supaya kita mungkin tidak dimusuhi. Tentu saja saudaraku sebagai anak-anak Tuhan, itu bukanlah fleksibilitas yang dimaksud. Melainkan sebaliknya bagaimana kita mau menegur dengan kasih mereka yang berbohong. Ataupun bagi kita sendiri, kita diingatkan untuk menjauhi kebohongan. Sebagai bentuk fleksibilitas kita dalam melepaskan posisi nyaman. Dengan harapan yang kemudian dapat mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri, bahkan juga bagi orang lain. Menutup perenungan ini, saudaraku yang terkasih, marilah menjadi kebaikan bagi dunia. Fleksibel bukan berarti berkompromi dengan dosa dan kesalahan. Melainkan selalu ada di posisi yang Tuhan kehendaki bagi kita. Sehingga kemudian melalui kita, dunia boleh merasakan kebaikan dan kuasa kasih Tuhan. Amin untuk firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menuntun dan melindungi kami. Dan ajarlah kami juga ya Tuhan, untuk hidup dari kebenaran firman Tuhan, secara khusus firman yang telah kami dengar dan renungkan ini. Fleksibel bukan berarti kami berkompromi dengan dosa dan kesalahan. Melainkan kami hidup beradaptasi dengan perkembangan dan situasi yang ada berdasarkan kehendak dan tuntunan tangan kasih Tuhan. Sehingga kemudian melalui diri dan hidup kami ada berkat dan kebaikan Tuhan yang boleh terpancar dan kami nyatakan. Tuhan, di malam hari ini ketika kami hendak beristirahat, kami mohon tuntunlah pula juga kami. Jaga dan lindungilah kami ya Bapa. Sehingga kami esok hari juga boleh terus merasakan kebaikan-kebaikan tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, di dalam setiap hari-hari yang kami tapaki. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bermohon dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan singkat, kiranya dapat menyegarkan dan menguatkan kehidupan beriman saudara-saudari dimanapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.